Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, teman-teman semuanya, salam sehat. Pertemuan hari ini yaitu pendidikan akidah akhlak tentang pentingnya verifikasi tabayyun dalam informasi. Pengertian tabayyun. Kata tabayyun berasal dari akar kata dalam bahasa Arab tabayyana yatabayyanu tabayyanan, yang memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas benar permasalahannya. Kata tabayyun berarti pemahaman atau penjelasan. Jadi tabayyun adalah usaha untuk memastikan dan mencari kebenaran dari sebuah fakta dan informasi sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Itulah dari pengertian tabayyun. Penyebab tidak terjadinya tabayyun. Dalam kehidupan, manusia senantiasa akan saling berinteraksi satu sama lain. Tidak jarang terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kehidupan sosial menjadi renggang, dan ini merupakan sunnatullah. Dan termasuk ada beberapa hal yang menyebabkan tidak terjadinya tabayyun dalam kehidupan. Di antaranya yaitu pertama, latar belakang kehidupan yang jauh dari tuntunan agama. Latar belakang kehidupan merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga tatanan kehidupan yang baik demi terwujudnya suatu masyarakat yang memiliki perilaku yang mendorong untuk melakukan perbaikan dan mendorong untuk melakukan perubahan, yang mana dengan berangkat dari sini akan dapat dilihat bagaimana seseorang tumbuh kembang, dan seiring dengan ilmu agama juga dibutuhkan dalam menuntun manusia supaya dalam menjalani kehidupan tidak salah dalam bergaul, yang menyebabkan akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, persahabatan yang kosong dari akhlak Islam. Secara umum, orang merasa senang dengan banyaknya teman. Manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Tetapi itu bukan berarti bahwa seseorang boleh semaunya bergaul dengan sembarang orang menurut selera nafsunya, sebab teman adalah personifikasi diri. Manusia memilih teman yang mirip dengannya dalam hobi, kecenderungan, pandangan, pemikiran. Karena itu Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam memilih seorang teman. Teman memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter dan akhlak seseorang. Yang ketiga, lalai dan lupa. Kelalaian dan kelupaan terhadap faktor-faktor penyebab sikap tidak tabayyun juga akan dapat menjadikan seseorang terperosok ke dalam sikap lalai dan lupa. Akan tetapi, setelah itu seharusnya dia segera dapat mengambilnya sebagai pelajaran berharga sepanjang masa, sehingga ia tidak lagi mengulanginya. Yang keempat, tertipu oleh perkataan yang tinggi. Bisa saja pendengaran seseorang terkesan oleh rangkaian kata-kata manis
dan ungkapan yang menarik hati. Lantaran kehebatan kata dan ungkapan tersebut, lalu dirinya terjerat sikap ketidaktelitian. Kelima, tidak mengerti metode dan jalan tabayun. Tidak mengetahui cara atau jalan yang harus dilakukan dalam upaya mencapai ketelitian atau kejelasan menyebabkan seseorang ceroboh dalam memutuskan hukum. Sesungguhnya ketelitian atau kejelasan itu memiliki metode atau jalan yang banyak agar sampai kepadanya. Yang keenam, semangat atau fanatisme keislaman yang tinggi. Gejolak semangat yang meluap-luap atau fanatisme keislaman yang tinggi dan berlebihan di dalam jiwa dapat menjadikan seseorang bersikap ceroboh dan tidak teliti dalam menerima informasi. Ini dikarenakan selama semangat dan gejolak jiwa ini tidak diimbangi dengan tuntunan syariat dan tidak dikekang oleh tali logika. Ia akan menghilangkan fungsi akal seseorang. Orang tersebut akan banyak melakukan kesalahan dan gugur ketika menghadapi awal gelombang kehidupan. Ketujuh, terpikat oleh harta benda duniawi yang fana. Keterpikatan hati oleh kilauan harta benda duniawi dapat menjadi faktor pendorong sikap ketidakjelasan dan ketidaktelitian. Ini karena rasa cinta kepada sesuatu dapat menyebabkan mata dan telinga menjadi buta dan tuli, atau menjadikan seseorang tidak dapat menentukan sikap yang benar dan menganalisis hakikat dari suatu hal. Terakhir, lalai terhadap akibat dan dampak buruk akibat sikap tidak teliti. Kelalaian seseorang terhadap akibat dan dampak buruk dari sikap ini dapat melahirkan sikap terburu-buru, ceroboh dalam suatu masalah, tidak teliti dan tidak seksama. Ini karena sesungguhnya seseorang yang lalai akan akibat dari suatu perbuatan, maka pasti ia akan terjerumus untuk melakukannya, kecuali jika Allah memeliharanya. Itulah semua penyebab tidak terjadinya tabayun. Selanjutnya, sifat tabayun terhadap berita. Hari ini merupakan zaman berkembangnya pesatnya teknologi dan informasi, baik dari media cetak maupun elektronik yang berbentuk TV atau internet. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan informasi baik dari skala internasional terlebih lagi nasional. Cukup banyak tuntunan agama yang dapat dijadikan pegangan dalam menerima dan menyampaikan berita termasuk di zaman modern ini. Salah satunya dengan berhati-hati ketika menyebarkan berita. Para ulama bahkan berpendapat bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim yang menyebarkan informasi tanpa terlebih dulu melakukan tabayun dan verifikasi. Dalam konteks ini Rasulullah SAW pernah bersabda, cukuplah seseorang itu dinyatakan berbohong jika dia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim.
Hal ini tidak lantas berarti bahwa informasi sebaiknya tidak perlu disampaikan atau disebarkan kepada halayak ramai, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sebuah informasi harus tetap disampaikan, terutama jika informasi itu sifatnya penting dan menyangkut kepentingan banyak orang. Namun hendaknya informasi tersebut dipilih dan dipilah sebelum dibagikan ke orang lain. Islam mengajarkan untuk melakukan 3 hal berikut sebelum menyampaikan informasi yang kita terima. Pertama, tabayun, klarifikasi. Hendaknya informasi yang diterima diperiksa dahulu kebenarannya. Jangan sampai menyebar berita yang kadar kebenarannya belum jelas, karena hal itu berpotensi untuk menciptakan masalah di kemudian hari. Kedua, menjauhi prasangka. Terkadang seseorang terpancing untuk membumbui informasi yang akan disampaikan dengan berprasangka pribadi, sehingga berita yang disampaikan sudah tidak utuh lagi dan cenderung mengiring opini. Ketiga, berbicara yang baik atau diam. Ketika akan menyampaikan informasi, pastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang baik, isinya baik, maksudnya baik, dan disampaikan dengan cara yang baik pula. Beberapa ulama klasik memberikan penekanan lebih terhadap si calon penerima informasi daripada informasi itu sendiri. Urgensi tabayun dalam kehidupan masyarakat. Urgensi yang dijabarkan meliputi aspek sosial, pendidikan, dan politik. Urgensi dalam aspek politik diantaranya untuk menghindari perpecahan, menghindari pembunuhan karakter, dan menciptakan lingkungan sosial yang damai. Urgensi dalam aspek pendidikan diantaranya menumbuhkan budaya membaca, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan karakter pribadi yang beriman. Sedangkan urgensi tabayun dalam bidang politik diantaranya agar tidak mudah terjebak dalam propaganda politik. Itulah dari urgensi tabayun dalam kehidupan masyarakat. Baik teman-teman, anak-anak semuanya, mungkin cukup itu yang saya sampaikan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.